Saraf kejepit itu bener-bener sakit yang nggak nyaman banget. Jadi teman-teman mengalami nyeri punggung belakang sampai menjalar ke area tungkai, bahkan bisa bikin nggak bisa jalan nih teman-teman. Hal-hal apa aja sih yang tanpa sadar bisa menyebabkan teman-teman mengalami saraf kejepit nih? Biar bisa menghindari resiko munculnya saraf kejepit. Yuk langsung aja kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kegemukan. Ya, pada semua penelitian, kelompok laki-laki dan perempuan yang mengalami hernia diskus atau HNP, saraf kejepit, itu punya indeks massa tubuh lebih dari 24,30. Ini adalah orang yang obesitas sampai overweight ya teman-teman. Resiko lebih tinggi pada laki-laki dengan body mass index itu sekitar 24 sampai 30 nih teman-teman. Jadi laki-laki yang gemuk itu punya resiko 2 kali lebih besar mengalami saraf kejepit atau HNP daripada laki-laki yang berat badannya stabil. Jadi buat teman-teman yang kepengen menghindari diri dari saraf kejepit, maka sebaiknya pertahankan berat badan dengan BMI antara 20 sampai 23 nih teman-teman. BMI itu apa? BMI adalah body mass index atau perbandingan antara berat badan dan tinggi badan. Caranya gimana? Yaitu tinggi badan kuadrat dibagi dengan berat badan. Ini adalah cara yang paling mudah untuk mengukur BMI, atau kalau nggak mau ribet kalian bisa cari kalkulator BMI nih teman-teman. Kalau BMI-nya sudah di atas 24 maka segeralah untuk melakukan penurunan berat badan sehingga dapat mengurangi resiko dari HNP atau saraf kejepit. Yang kedua, merokok. Kenapa? Karena merokok itu mengganggu pemberian nutrisi dari pembuluh darah kapiler pada diskus atau area bantalan dari saraf-saraf tulang belakang teman-teman. Nah, hal ini akhirnya meningkatkan resiko kerusakan dan munculnya saraf kejepit nih. Jadi kalau bapak sama kakek sudah mengalami saraf kejepit akibat keseringan merokok, maka teman-teman sebaiknya harus menghindari merokok kalau nggak mau kena saraf kejepit secara genetik ya. Yang ketiga, sering duduk lama, di mana posisi duduk yang salah dapat meningkatkan tekanan pada bantalan nukleus pulposus atau bantalan pada saraf-saraf tulang belakang kita sekitar 40% dibandingkan dalam posisi berdiri nih teman-teman. Karena pada saat kita duduk, beban beratnya itu pada area tulang belakang kita ya. Akhirnya ini menyebabkan bantalan tulang belakang itu melemah dan meningkatnya resiko saraf kejepit. Jadi kalau teman-teman kerjanya itu sering duduk, maka disarankan untuk rutin berdiri setiap 30 menit atau 1 jam sekali. Jadi kalau teman-teman kerjanya di kantoran, dari jam 8 sampai jam 5 sore itu duduk terus kerjaannya, maka buatlah alarm setiap 1 jam sekali berdiri, cukup 2-3 menit, lalu duduk lagi untuk mengurangi resiko saraf kejepit nih teman-teman. Selain itu ada juga tips duduk untuk mengurangi resiko saraf kejepit, yaitu teman-teman harus duduk dengan ergonomis atau duduk yang bisa menyamankan saraf area tulang belakang sehingga menurunkan resiko saraf kejepit. Nah, jadi gimana cara duduk yang direkomendasikan? Pastikan sendi pinggul, lutut, dan pergelangan kaki itu pada posisi 90 derajat atau lebih lebar ya, dimana pastikan sendi lutut teman-teman itu sejajar atau sedikit di bawah panggul, jangan lebih tinggi dari panggul ya. Setelah itu pergelangan kaki lebih di depan terhadap lutut, bukan di belakangnya. Jadi kursinya usahakan setinggi lutut teman-teman ya. Kakinya juga jangan menggantung. Kalau teman-teman punya kursi kerja itu pastikan kursinya yang mudah di-adjust ya, jadi bisa berubah ketinggiannya agar kaki tidak menggantung dan setinggi dengan lutut. Lalu pastikan tubuh bagian atas itu lurus, tidak memutar, tidak membungkuk, tidak membengkok. Kalau teman-teman ada ambeien atau ada nyeri di area pantat gitu ya, boleh diberikan bantal di sana untuk membantu mengurangi rasa nyeri di area lumbal atau area pantat teman-teman. Selain itu, pastikan posisi kepala itu segaris lurus dengan tulang belakang. Dan untuk tangan, pastikan sudut siku itu sekitar 90 derajat. Jadi kalau ada meja, mejanya jangan terlalu tinggi, jangan terlalu pendek.
Pastikan mejanya itu pas dengan sudut sikunya 90 derajat. Usahakan bahu itu tetap rileks, jangan sampai bahunya tegang, begini, 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 begini. Nah, ini tuh akan meningkatkan resiko saraf kejepit dan rasa capek di area pinggang teman-teman. Jadi kalau teman-teman bekerjanya duduk lama, bahkan bisa sampai 7-8 jam, maka disarankan untuk segera memperbaiki posisi duduk dengan mengganti kursi ataupun meja teman-teman ya, biar mengurangi nyeri tulang belakang. Yang keempat, nggak olahraga. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya saraf kejepit adalah melakukan latihan stabilisasi tulang dan peregangan tulang. Ya, jadi ketika teman-teman olahraga, termasuk berenang, yoga, meditasi, jalan pagi, lari-lari, itu dapat membantu menstabilkan posisi tulang belakang dan area punggung teman-teman sehingga menurunkan resiko saraf kejepit. Yang kelima, jangan mengangkat benda berat secara sembarangan. Nah, semua orang pasti pernah mengangkat benda berat, tapi teman-teman bisa mengalami saraf kejepit kalau mengangkat benda beratnya dengan cara yang salah. Misalnya tiba-tiba langsung jegluk gitu ya, itu dapat menekan area saraf tulang belakang sehingga meningkatkan resiko saraf kejepit. Jadi kalau mau mengangkat benda berat, usahakan perlahan-lahan biar bisa mencegah saraf kejepit. Selanjutnya, jangan memaksakan olahraga yang berlebihan. Misalnya gini, kalau teman-teman sudah berusia di atas 50-60 tahun, ada yang menyarankan olahraga yoga bagus. Ya, olahraga yoga memang bagus. Tapi ketika olahraga yoga itu berlebihan, dipaksakan gitu ya, bungkuk paksa, longkop paksa. Padahal teman-teman belum pernah melakukan hal tersebut, tapi karena terlalu bersemangat, akhirnya teman-teman lakukan dengan cara keras, tidak perlahan-lahan. Nah, pemaksaan itu dapat meningkatkan resiko munculnya saraf kejepit nih. Jadi untuk berolahraga juga harus berhati-hati ya, jangan dipaksakan. Kalau memang sudah rasanya nyeri, di stop aja, dilanjut besok lagi. Untuk menurunkan resiko saraf kejepitnya nih teman-teman. Dan yang terakhir adalah sedentary lifestyle. Ya, sedentary lifestyle ini maksudnya adalah gaya hidup yang sering duduk saja. Jadi males-malesan hanya duduk aja. Baru bangun tidur langsung makan, terus duduk nonton TV, makan lagi, tidur lagi, makan lagi, duduk lagi. Nah, sedentary lifestyle ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan otot, di mana otot-otot bagian belakang kita yang menopang tulang belakang ini jadi lemah nih teman-teman. Karena teman-teman kerjaannya cuma duduk doang, nggak pernah olahraga, nggak pernah jalan, nggak pernah beraktivitas gitu ya, akhirnya menjadi lemah dan menyebabkan tulang belakang menjadi bengkok, sehingga meningkatkan resiko saraf kejepit. Makanya saraf kejepit itu sering terjadi pada orang tua yang gemuk, lalu yang sakit diabetes, hipertensi gitu ya, atau orang tua yang jarang bergerak karena otot tulang belakangnya melemah terus menyebabkan pembengkokan dan saraf kejepit. Ya, makanya sangat disarankan walaupun teman-teman sudah berusia 50-60 tahun, tetaplah aktif bergerak. Jangan, wah aku ini sudah tua jadi nggak pernah mau bergerak. Nah itu salah ini teman-teman, karena itu dapat meningkatkan resiko saraf kejepit. Nah terus bagaimana cara mengatasi saraf kejepit sudah pernah aku jelaskan di video sebelumnya ya teman-teman. Dan dari teman-teman, see you di video selanjutnya ya, bye-bye. Bye-bye.